هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat, apa makan dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya dal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda wa rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap yang hadir, dari mulai Bapak Gua, Bapak Ketua NU Bengkalis, para asatid semua, hadirin hadirat semua yang hadir, yang besar tak sempat disebut gelar, yang kecil tak sempat disebut nama, pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini saya kaget kesini diundang suruh makan kambing, tahu-tahu suruh ceramah. Jadi ini salah sasaran kayaknya ini. Jadi saya tak akan ceramah, cuma melihat kegiatan yang terjadi saat ini, saya itu kok teringat di Jawa dulu, bahwa kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang sekarang mulai diawali di Duri ini, itu saya sangat mendukung sekali. Terutama sekarang tadi katanya ada Ustadz Marhan ya, nggak dikawal oleh Banser tadi. Ini sekarang sudah ada tentara nih, Banser, Barisan Serbaguna ini. Kaleng-kaleng. Karena kurang besar mungkin ustadznya masih kaleng-kaleng katanya. Jadi nggak dikawal oleh Banser. Jadi saya mendengarkan tadi penyampaian dari Ketua NU Bengkalis, itu memang kita itu kalau NU itu memang harus tawasud, i'tidal, tawazun, itu semua digunakan, sehingga ini saya tak bicara tentang ini, nanti yang kitabnya itu Pak, ini saat ini saya hanya mukadimah aja. Jadi karena apa yang disampaikan juga oleh Ustadz Aidi tadi, yang ada anak membunuh gurunya itu, yang tidak setuju, bagus juga memang. Jadi kembali kepada itu semua diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita kembali kepada nasihat Rasulullah, ini mengenai ini kepada Banser ini. Jadi Rasulullah itu menasihati, tangsuru akhoka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Ini serbaguna. Kalau Banser harus seperti itu. Jangan menolong orang yang didolimi aja, tapi tolonglah orang yang mendolimi. Loh, ini prosesnya bagaimana? Orang dolim kok ditolong? Kalau yang terdolimi ditolong itu memang benar, tapi orang dolim kok ditolong, berarti caranya yang harus berbeda. Bagaimana menolong orang dolim, bagaimana menolong orang yang didolimi. Kalau orang dolim ditolong jelas, kalau orang didolimi ditolong sudah jelas. Kita itu pagar nusa itu paknya itu pagar nusa. Tapi menolong orang yang dolim itu bagaimana caranya? Tentu bidakwah. Maka kalau ahli sunnah wal jamaah yang dibawa dengan bendera NU itu mengutamakan dakwah itu tidak hanya sekedar penyampaian secara qauliyah, tapi harus dengan haliyah, harus dengan tingkah. Maka kalau sekarang banyak ustadz-ustadz yang ceramah di panggung itu dengan qauliyahnya,
mengandalkan hadis-hadis dan Qur'annya, tetapi ketika pulang di lingkungannya dia tidak bisa bercaramah dengan tingkah lakunya. Ini yang terjadi seperti itu sekarang. Oleh karena itu, tawasud, tawazun, dan i'tidal itu memang sangat-sangat sekarang ini diperlukan. Nah, oleh karena itu saya setuju sekali dengan pengurus Nahdlatul Ulama dari Bengkalis, dan saya kira di Duri ini perlu juga dihidupkan kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti Maulid Nabi, Yasinan, Tahlilan, Al-Berjanji. Ini saya tadi lihat Al-Berjanji di sini, ini kan tahu-tahu gabung-gabung yang nggak tahu nggak anu. Kalau yang biasa saya anu kan lain. Ini gabung mungkin ini Sumatera, ini Bengkalis, ya, mungkin Jawa Timur beda-beda. Jadi saya juga kaget, tahu-tahu suruh baca Berjanji. Ini serba kebetulan terus ini saya. Tahu suruh baca Berjanji kebetulan. Ya untungnya agak bisa membaca sedikit. Pernah dulu ingat kita. Oleh karena itu, ini tadi Banser memang harus bersifat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Tangsuru akhoka dzaliman aw madluman. Sehingga Banser kok sampai jaga gereja itu, yaitu karena ketika melihat temannya sendiri ini akan bermasalah dengan kekerasannya, maka dia jadi menjaga gerejanya. Kenapa? Menjaga toleransi. Bukan berarti menjaga kebenaran identitas agama Nasrani, bukan. Tapi supaya tidak ada keretakan di dalam bernegara, bahwa kita bersama-sama sudah sepakat hubul waton minal iman, kita sudah sepakat bahwa di negara kita ini adalah negara yang sudah didasari dengan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati. Ya itu nggak usah panjang-panjang ya. Oleh karena itu saya himbaukan lagi, mari kita kegiatan-kegiatan seperti ini kita hidupkan, sholawat juga hidupkan, karena banyak sekarang sebagian saudara-saudara kita sama-sama ustadz juga kadang-kadang ada memang yang membid'ahkan Maulid Nabi bid'ah, terus Yasinan bid'ah, itu ya ada. Makanya sering saya dekatin supaya nanti baru argumentasi. Jangan dibilang di mimbar-mimbar perbedaan ini, nanti akhirnya panas. Dekatin aja, semua dekatin. Itulah kalau model-model Nahdlatul Ulama itu memang seperti itu. Jadi seperti sholawat katanya bid'ah. Yang sholawat itu dalam Al-Quran sudah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Justru yang harus dipaham begini. Kenapa di dalam Al-Quran itu Allah bersolawat, kemudian Allah itu malaikat bersolawat, terus ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang beriman bersolawatlah. Kok Allah bersolawat, terus malaikat bersolawat, orang-orang beriman bersolawat? Apa maknanya itu? Tentunya kita harus memilih, mencerna bahwa kalau Allah bersolawat kepada Nabi, artinya itu Allah itu cinta kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, berarti artinya malaikat itu menghormat kepada Nabi. Kalau kita kaum muslim, orang beriman disuruh membaca sholat kepada Nabi, artinya kita mengharapkan syafaat Nabi. Sama-sama baca sholawat, tapi nilainya beda-beda. Oleh karena itu, saya nggak perlu panjang lebar menyampaikan. Di sini nih banyak ustadz, banyak orang alim. Nah, jadi tak perlu menggarami lautan. Saya kenalan yang ingin mengenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Salimun dari Jalan Jawa. Asal saya dari Jawa Tengah, Cilacap. Saya sudah 8 tahun di Duri. Nah, itulah istri saya masih 1. Nah, terus anak saya sudah 4. Status masih punya istri ya.
Ya, mudah-mudahan kalau mampu ditambah lagi tidak apa-apa. Katanya Pak Kuat tadi mengizinkan juga, yang penting tidak di apa, di balik tangan ya. Balik tangan apa balik apa? Di bawah tangan. Oh, di bawah tangan nggak kelihatan. Nah, istri mendengar di rumah ini. Siaran langsung ya. Oh, lupa aku. Istri langsung SMS nanti ini. Nah, saya kira saya tidak perlu panjang lebar, hanya mengkotim aja. Saya hanya menyenangi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemarin juga di masjid saya Nurul Ikhlas juga mengadakan Maulid Berjanji, juga saya undangkan Habib. Jadi sholawatannya kemarin agak panjang malah. Terus diisi malah ustadznya itu 5 itu. Ada UAS juga. UAS di sini kan ada 2 ini. Ustadz Ahmad sehat ini, alhamdulillah sehat terus ya. Yang saya Ahmad Salimun. Selamat, yang ini sehat nih, selamat, mudah-mudahan selamat sampai akhirat, amin. Ustadz Aidi Rahmat juga kemarin ke sana. Itu semua ahli sunnah wal jamaah. Cuma ada benderanya mungkin belum NU semua, mungkin tapi belum. Jadi yang penting ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak harus NU semua. Cuma ahli sunnah wal jamaah itu adalah sebuah pemahaman tentang agama. Jadi harus paham kita ini. Kita harus paham mana negara, mana agama, mana politik. Ini harus tahu ini. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu kan, orang itu harus paham 3. Jadi pertama siasatul ulama, yang kedua siasatul umara, yang ketiga siasatul ammah. Ini juga harus paham. Kalau paham insya Allah di tengah-tengah masyarakat, baik dia kedudukannya sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai sesepuh dan sebagainya, dia harus bisa melihat situasi dan kondisi keadaan umat. Insya Allah kalau kita tahu dan kita bisa bijaksana, bisa tawazun, tasamuh dan i'tidal, insya Allah kita juga akan bisa diterima. Pemahaman kita juga bisa diterima, dan insya Allah ini nanti dari sini nih awal seterusnya bisa menjadi contoh bahwa kita akan kembangkan terus sholawat yasin, terus tahlilan dan maulid al-berjanji dan sintuduro dan sebagainya kita laksanakan terus. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kesemangatan kita bersama, dan mudah-mudahan bacaan sholawat tadi menghadirkan ruh Nabi sehingga kita nantinya mendapatkan syafaat baik di dunia maupun sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.